Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Fadilah, kelas 12 MIPA 3, nomor absen 23. Hari ini saya mau menjelaskan tentang peranan pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia pada masa kemerdekaan. Kita semua tahu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak luput dari peran para pemuda. Peran para pemuda ini dimulai pada saat Kongres kedua, di mana menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Dari isi teks Sumpah Pemuda itu kita belajar bahwa para pemuda berusaha menyatukan bangsa Indonesia, di mana berbagai suku, bahasa, dan agama berusaha disatukan oleh para pemuda. Nah, setelah itu baru tercetusnya Sumpah Pemuda. Gelora para generasi muda dari seluruh pelosok negeri pun semakin bergemuruh, semakin memanas. Sejarah mengungkapkan setelah Sumpah Pemuda, banyak pemuda yang bergabung membentuk organisasi kepemudaan di berbagai daerah Indonesia. Jadi setelah Sumpah Pemuda ini, para pemuda membentuk sebuah organisasi yang berusaha untuk memerdekakan Indonesia. Pada tahun 1928, beberapa di antara organisasi pemuda tersebut melakukan pergerakan melawan penjajah. Peristiwa ini ditandai dengan bergabungnya organisasi-organisasi di berbagai daerah. Jadi pada tahun 1928 itu banyaknya organisasi-organisasi yang bersatu melawan para penjajah. Di antaranya ada Jong Java, Pemuda Indonesia, dan lain-lain sebagainya, di mana dalam gerakan yang bernama Indonesia Muda yang dibentuk di Solo pada tahun 1930 silam. Setelah peristiwa pada periode 1930 sampai 1940, beberapa organisasi baru pun terbentuk. Jadi Jong Java, Pemuda Indonesia itu menjadi suatu poros perubahan pemuda, di mana para pemuda yang lain mengikuti jejak para pemuda terdahulunya untuk membentuk sebuah organisasi baru. Beberapa di antaranya memilih bergabung atas dasar ideologi, agama, daerah yang sama, serta Persatuan Rakyat Indonesia atau Perpri, Jong Islamanten Bon, dan Pemuda Muslim Indonesia. Masih pada era yang sama, tepatnya pada tahun 1939, beberapa organisasi kepemudaan bernafaskan agama pun terbentuk, seperti Pemuda Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, terus Pemuda Persatuan Islam, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok pemuda lainnya pun jadi gabung lagi atas nama dasar agama, seperti Pemuda Kristen, Katolik, Persatuan Pemuda Taman Siswa, Persatuan Pemuda Teknik, dan lain sebagainya. Kemunculan organisasi muda di Indonesia menunjukkan bahwa negara kita tidak lepas dari peran para pemuda buat berubah tatanan negara di Indonesia. Mereka yang bergabung dalam organisasi mengkhususkan diri di berbagai bidang, seperti kayak yang kreatif di bidang kreatif, yang ke seni, yang ke budaya, yang ke politik, yang ke sosial, sejalan dengan Sumpah Pemuda 1928. Mereka bersedia buat tanah air, berbangsa, berbahasa satu demi menuju kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda pada masa prakemerdekaan tentu tak lepas dari sistem politik di Indonesia. Pada saat itu politik digunakan dengan cara menguatkan, mempersatukan, berjuang melunasi janji-janji kemerdekaan Republik Indonesia. Politik dianggap sebagai alat yang paling efektif untuk menciptakan perubahan dan kemajuan bagi negara. Mengingat pada era itu bangsa kita masih tergolong mundur lah ya, atau culture nation, bergabung dari berbagai suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Itulah mengapa Sumpah Pemuda menjadi ikrar yang efektif mempersatukan para pemuda di Indonesia. Sekian dari saya, Muhammad Yusuf Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.